Saya tidak percaya misalnya Kejaksaan Agung nggak bisa membongkar ini. Wah, intelijennya hebat tuh. Pasti bisa untuk pasti membongkar. bisa kalau mau, kalau tidak ada sesuatu. Ya, sesuatu penyanderaan dari sebuah pusat kekuasaan tertentu atau dari Mahkamah Agung sendiri, kan simple. Dan ada beberapa kasus kan yang menggantung di Kejaksaan Agung. Ya mungkin kayak gitu, ada penyanderaan kayak gitu. Dan itu sebabnya saya kira kita harus segera menyelesaikan masalah saling sandera ini. Itu rusak negaranya ke depan. Dulu saya usul, ini caranya, kita harus memutus saling sandera ini dengan cara memutus hubungan dengan masa lalu. Pak Prabowo kemarin sudah membuka kunci sedikit untuk menyelesaikannya, yaitu memaafkan koruptor, tetapi kelirunya waktu itu secara diam-diam. Kalau saya usul, diputihkan tidak usah diam-diam, harus dengan undang-undang. Terbuka Dengan undang-undang. Iya, terbuka undang-undang. Afrika Selatan kan gitu. Iya kan? Cina begitu. Ini kalau mau dikerjakan betul nih. Ayo, koruptor ini tidak bisa diselesaikan nih. Kenapa? Karena tersandera. Kalau gitu putus dengan masa lalu. Caranya gimana? Yang kemarin Anda lakukan kita anggap selesai. Gitu. Tapi declare ke publik. Bukan diam-diam. Dan ada undang-undangnya, diam-diam. Diumumkan, Anda selesailah. Tapi besok jangan ulangi lagi. Ya dipujilah bahwa Anda ini orang baik, tapi Anda mau keluar nggak bisa karena terjerat oleh penyanderaan. Bisa, Mas. Kalau undang-undang mengatakan begitu apa? Diberi titik tertentu. Nah, titik tertentu apa? Oke, Anda saya beri waktu menyelesaikan. Misalnya, dan waktu sebulan, declare. Sejak undang-undang ini sesudah itu bekerja baik akan negara tutup mata. Jadi batasnya tuh diambil di situ ya? Iya, tapi harus undang-undang, tidak Harus boleh undang-undang. diam-diam. Karena itu berarti kalau undang-undang itu berarti persetujuan rakyat. Tapi ada cara lain, cara lustrasi nasional. Apa itu? Berhentikan semua. Pejabat? Iya. Politisi, pejabat eselon 2, eselon 1 ke atas yang pernah menjadi pejabat dulu nggak boleh lagi. Selama 10 tahun nggak boleh menjabat. Aparat penegak hukum juga? Iya, Termasuk? terutama aparat penegak hukum. Dan di berbagai negara banyak. Misalnya ada pemecatan polisi sehari 30.000, bisa kan? Ada negara yang nyewa hakim selama setahun nyewa hakim ke Inggris, Belanda, Amerika karena hakimnya nggak dipercaya gitu. Nah itu yang disebut ilustrasi, potong. Berhentikan ini semua. Nah, tapi itu kan paling sulit ya. Sulit dilakukan. Ya. Siapa yang mau motong itu kan undang-undang. Yang buat undang-undang tuh dipotong duluan nanti kan. Iya. Ya oke, kalau gitu national pardon aja untuk melepaskan dengan masa lalu. Instrumen berikutnya undang-undang perampasan aset. Yang sekarang sudah di DPR. Yang sudah di DPR. Ini yang saya dengarkan undang-undang perampasan aset, anggota DPR itu takut. Para pejabat di eksekutif juga takut nih kalau diundang-undangkan ini saya yang kena langsung. Karena di situ ada ketentuan orang yang hartanya tidak sesuai dengan profilnya, pejabat yang tidak hartanya tidak sesuai dengan profil jabatannya, itu hartanya bisa dirampas dan diminta membuktikan bahwa itu sah. Nah itu juga waktu di Kumham saya dulu merancang undang-undang pembuktian terbalik. Orang itu kalau lebih sita aja hartanya, lalu suruh membuktikan bahwa itu benar. Ini karena warisan, ini karena hibah orang tua, ini karena peningkatan tanah. Kalau saya dulu kekayaan saya 2 miliar kok sekarang jadi 5 miliar. Tunjukkan aja NJOP-nya ini Pak, naik NJOP. Kan ada catatannya. Saya tidak korupsi, memang nilainya naik. Kan gitu kan? Ini Pak, orang tua saya mati tanggal sekian, ini saya dapat warisan ini. Udah clear, kamu bersih gitu. Nah ini kan ditakuti nih. Karena sekarang diduga banyak sekali pejabat yang hartanya berlebih dari profilnya. Nah oleh sebab itu jalan keluarnya kalau memang itu ditakuti, yaitu tadi pemutihan diikuti dengan perampasan aset dan berlakunya misalnya berlaku 2 tahun sesudah diundang. Oh ada jaraknya. Ada jarak agar orang ini menyiapkan diri. Orang dulu. menyiapkan diri untuk sampai ke sana ya. Sebenarnya semangat undang-undang perampasan aset itu begitu. Begitu. Tapi ini pada takut.